Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Bagaimana kondisi anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu, tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran prakarya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyajian dan pengemasan, pengolahan pangan dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Penyajian makanan merupakan suatu cara untuk menyuguhkan makanan kepada orang untuk disantap ataupun disajikan ataupun dimakan yang telah disusun secara menarik berdasarkan komposisi warna, tekstur atau bentuk, kemudian juga rasa atau bau dan alat kemasan yang disajikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen memilih ataupun membeli suatu hidangan makanan diantaranya adalah yang pertama yaitu cara penyajian makanannya. Anak-anakku semuanya, penyajian makanan yang memenuhi prinsip sanitasi dan higienitas ini dapat menarik minat konsumen untuk membeli dan merangsang nafsu makannya karena cita rasanya. Adapun prinsip-prinsip daripada higienitas dan sanitasi itu diantaranya adalah yang pertama prinsip wadah. Apa artinya prinsip wadah? Prinsip wadah itu artinya setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajiannya ataupun pada saat dihidangkan. Tujuannya adalah agar antar jenis makanan tidak terkontaminasi oleh bakteri atau kuman secara silang dari hidangan lain. Ini tujuannya menggunakan prinsip wadah yang terpisah. Kemudian prinsip yang kedua dalam hal higienitas dan sanitasi ini adalah prinsip kadar air. Artinya, penempatan makanan yang mengandung kadar air tinggi atau yang menggunakan kuah itu dicampur pada saat menjelang dihidangkan. Ya. Nih, pada saat dihidangkan. Kenapa? Ini dimaksudkan untuk mencegah makanan cepat rusak ataupun basi. Kemudian prinsip higienitas yang ketiga yaitu adalah prinsip bahan makanan dapat dimakan. Artinya, bahan makanan tidak membahayakan kesehatan sang pembeli. Contohnya apa? Banyaknya bahan pengawet, kemudian juga menggunakan pewarna buatan, bukan pewarna makanan yang asli, serta juga menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Ini jangan sampai terjadi. Ya. Kemudian prinsip higienitas yang ketiga yaitu prinsip yang keempat yaitu prinsip panas. Bahwa prinsip panas ini setiap hidangan makanan itu disajikan masih dalam keadaan panas atau hangat. Ini membuktikan bahwa hidangan masih terlihat segar. Kemudian prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip alat bersih, artinya bahwa setiap peralatan yang digunakan, misalnya dus, piring, gelas, mangkok, itu harus bersih dan dalam kondisi baik. Ini prinsip yang kelima. Dan prinsip higienitas yang terakhir yaitu prinsip penanganan makanan. Prinsip penanganan makanan ini artinya dalam menyajikan makanan hendaknya menghindari kontak langsung dengan tangan, termasuk juga ini kebersihan ya di dalamnya. Nah, setelah cita rasa penyajian makanan,
Faktor yang kedua yang mempengaruhi pada saat pemilihan makanan, sang pembeli memilih makanan yaitu masalah cita rasa. Di mana cita rasa ini ya, ini sangat mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli suatu produk makanan. Ini karena pengaruh sensorik. Pengaruh sensorik itu pengaruh dari cita rasa, baik itu tekstur ataupun baunya. Nah, cita rasa sendiri itu ada empat macam, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Di mana setiap rasa itu memberikan fungsi fisiologis tertentu dan berbeda. Nah, yang rasa manis. Ini rasa manis ini ditimbulkan oleh sukrosa, glukosa, serta fruktosa yang menandakan bahwa produk makanan tersebut memberikan energi. Kemudian rasa asam ini dibentuk oleh asam nitrat, asam laktat, dan asam asetat. Ini menunjukkan bahwa makanan mengalami fermentasi ataupun bahkan basi. Ini rasa asam. Kemudian rasa yang ketiga yaitu cita rasa asin. Ini dibentuk oleh sodium klorida yang menunjukkan bahwa perlu ada keseimbangan mineral. Dan rasa yang keempat atau rasa pahit itu dibentuk oleh komponen alkaloid, neringenin, serta kafein. Bahwa rasa pahit ini menandakan kemungkinan adanya toksin ataupun racun. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi konsumen dalam memilih ataupun membeli makanan yang harus diperhatikan adalah warna dan tekstur atau bentuk makanannya. Ini dari mulai faktor pengaruh daripada konsumen mau membeli ataupun tidak. Yang pertama tadi sudah kita bahas yaitu cara penyajiannya, kemudian cita rasanya. Sekarang yang ketiga yaitu warna dan teksturnya. Di mana makanan yang disajikan dengan menarik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu warna, tekstur, atau bentuknya. Dari warna makanan sendiri, itu dapat dilihat bahwa makanan tersebut masih berkualitas baik ataupun sudah jelek atau basi. Ini harus kita perhatikan juga dari segi warna. Nah, tekstur makanan yang apabila diraba terasa empuk, ya, mudah digigit dan mudah dikunyah, ini memberikan rangsangan yang cepat pada panca indera. Artinya dapat dinikmati dengan nyaman oleh pembeli. Namun sebaliknya, jika tekstur makanannya berkonsistensi keras, ini berarti rangsangan dalam panca inderanya akan terasa lambat. Nah, itu maksud daripada pemilihan warna dan tekstur. Kemudian, faktor yang mempengaruhi yang keempat dalam pemilihan makanan di sini yaitu adalah alat atau kemasan yang disajikan dalam sebuah penyajian makanan. Nah, apabila kita makan di restoran itu atau rumah makan ataupun warteg bahasa kitanya ya, warung makanan itu yang tradisional, alat yang biasa digunakan dalam menyajikan hidangan juga harus kita perhatikan, misalnya piring makan, sendok garpu, mangkuk untuk sayurnya, kemudian gelas minum, piring-piring penyajian lauk pauk juga harus kita perhatikan. Ya, ini dimaksudkan agar kita bisa melihat apakah higienis atau tidak makanan tersebut, khususnya dari segi alat. Ya. Nah, alat penyajian dan kemasan hidangan makanan ini bisa menggunakan produk kerajinan tradisional ataupun modern. Jadi penyajiannya ada dua macam, bisa menggunakan penyajian secara tradisional ataupun menggunakan penyajiannya secara modern. Nah, nih kita bahas satu persatu. Alat penyajian yang tradisional itu modelnya ataupun contohnya seperti apa. Nah, alat penyajian yang tradisional ini bisa berupa dari anyaman rotan.
Contohnya bakul nasi, tempat nasinya itu sendiri, atau piringnya, piring yang terbuat dari rotan. Nah, itu alat penyajian secara tradisional. Kemudian penyajian hidangannya pun ya, itu ya, penyajian hidangan makanan itu bisa dari daun. Contohnya daun pisang sebagai pembungkus nasi rames, ataupun ada juga yang menggunakan nasi rames daun jati, ada juga yang menggunakan tempe goreng dengan mangkok atau dengan wadah mangkok daun pisang. Nah, ini contoh-contoh daripada bentuk penyajian secara tradisional, ya. Kemudian yang bagian B-nya, nah ini contohnya, maaf ini masih ini ya gambarnya. Kemudian yang bagian ke B-nya yaitu alat penyajian secara modern. Alat penyajian secara modern itu penyajian hidangan makanan dengan menggunakan alat modern, contohnya apa? Bubur ayam yang disajikan secara terpisah untuk setiap jenis racikan lauknya. Sop buntut dengan wadah mangkok pemanas juga harus terpisah. Nah, itu ya. Nah, ini contoh-contoh daripada gambar alat penyajian yang menggunakan modern. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu kemasannya berupa kemasan tradisional. Kemasan yang tradisional itu bahan yang digunakan untuk kemasan bisa diantaranya adalah daun pisang, ya. Kemudian bisa juga daun tersendiri, artinya 2 mangkuk yang terpisah, ya, dan dibungkus daun jati. Biasanya kalau daun jati itu dari nasi jamblang dari Cirebon, atau ada juga yang menggunakan namanya daun woka, itu nasi kuning dari Manado. Ya. Kalau ketupat itu menggunakan daun kelapa. Yaitu yang jenis kemasan yang berbentuk tradisional. Ya, ini contoh-contoh kemasan yang berbentuk tradisional. Ya. Kemudian yang bagian D, kemasan yang berbentuk modern. Ini bahan yang digunakan untuk kemasan modern itu sendiri, ya. Kertas coklat, karton. Nah, ini di kemasan bentuk modern ya, bukan tradisional di sini, ya. Kertas coklat, karton, styrofoam, bisa menggunakan aluminium atau kantongan plastik serta plastik jenis yang berbentuk jenis keras plastiknya. Ini contoh-contohnya. Ya, contoh daripada kemasan yang berbentuk modern, ada styrofoam segala macam, ya, atau pembungkus plastik seperti ini bentuknya. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi pembeli dalam pembelian makanan di sini adalah yang kelima, yaitu pada saat penyajian dan kemasan yang dimodifikasi. Artinya apa? Kemasan bahan karton yang dimodifikasi dengan plastik keras, penyajian tradisional dan modern, ini namanya modifikasi ya, di mana bahan rotan ataupun kertas coklat, biasa disebutnya nasi rames, ya, dan penyajian nasi pincuk dengan kertas coklat ataupun daun pisang. Jadi dimodifikasi antara penyajian yang modern dan tradisional, keduanya bisa digunakan. Ini juga bisa sangat menarik ataupun mempengaruhi minat daripada pembeli. Nah, ini contohnya ya. Contoh daripada penyajian kemasan yang dimodifikasi. Nah, itu saja materi untuk pertemuan kali ini dalam pembahasan tentang kemasan-kemasan dalam penyajian pengolahan makanan dan minuman, serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Ya, mudah-mudahan anak-anakku bisa memahaminya dan bisa dimengerti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.